Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam review proposal skripsi Muhammad Syah Yazid bab 3 tentang metode penelitian. Di sini kita lihat tulisannya, hurufnya juga tidak memenuhi standar. Untuk waktu dan tempat penelitian dari kalimat yang diuraikan di sini tidak menunjukkan kalimat yang baik untuk bisa mengetahui baik itu waktu dan tempat penelitian. Sebaiknya dibuat kalimat yang baik dan benar, disusun sedemikian rupa. Misalnya, penelitian ini akan diadakan di bla bla bla, misalnya PT Delta Adib Distribusi yang beralamatkan di bla 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 untuk melihat pengaruh penerapan sistem informasi distribusi terhadap penjualan jamur. Lalu ini terbalik-balik membuat kalimatnya. Jadi DFMD ataupun kalimat pasif aktifnya tercampur baur semua. Nah, di sini juga untuk waktu sebaiknya juga dibuat lebih baik bahasanya. Misalnya waktu dan tempat penelitian ini akan dilakukan pada bulan April sampai Mei, misalnya ada selang waktu dilakukannya penelitian tahun berapa, akan dikerjakan dalam waktu berapa lama, seperti itu. Untuk desain penelitiannya ada beberapa penulisan yang typo nanti diperbaiki kembali. Nah, untuk ini data yang digunakan ini tidak berada di sini seharusnya. Ini berada di metode pengumpulan data ya. Ini salah letak ya. Salah letak. Untuk desain penelitian ini boleh sampai sini dan menyebutkan variabel-variabel seperti yang ada di sini, tidak perlu menjadi subvariabel, cukup saja untuk menyebutkan variabel-variabelnya apa saja yang digunakan dan yang menjadi subvariabelnya. Untuk definisi dan operasional variabel sudah memenuhi, tapi untuk lebih baik memakai tulisan landscape sehingga mudah untuk dibaca. Berikutnya metode penentuan populasi dan sampel. Nah, di sini ada hal yang sangat bagi saya sangat mengganjal gitu ya. Ketika dikatakan di sini populasinya tidak ada ya. Populasinya di sini adalah perusahaan tersebut, tapi di sini menyebutkan jumlahnya 700 di sampel. Bagaimana Anda bisa menentukan sampelnya sekian dan populasinya 700 tuh tiba-tiba ada 700 di situ. 700 berdasarkan apa gitu ya. Artinya bahwa di sini Anda mengambil sampel seakan-akan mengada-ngada 700. Terus lalu sampelnya sekian gitu ya. Siapa yang mau dijadikan populasi? Siapa yang dijadikan sampel? Itu tergantung dari penelitian Anda. Kalau Anda tadi mengatakan ini adalah sebuah sistem yang harus dilakukan. Siapa yang akan Anda jadikan sampel di situ? Ya. Jadi di sini belum bisa saya menyatakan mengetahui benar apa yang menjadi populasi dan mana yang menjadi sampel di dalam penelitian Anda ini ya. Jadi ini dihubungkan dengan variabel yang akan Anda lakukan untuk menjawab sebuah tujuan yang tadi yang sudah ada di atas. Itu variabel yang digunakan apa saja dalam menjawab tujuan itu. Kan di perumusan masalah ada variabelnya apa. Nah, itu di situ akan dijawab di tujuan. Nah, dengan alat apa? Jadi inilah yang menjadi bagian yang akan menjadi patokan Anda untuk melakukan sebuah penelitian. Ketika Anda tidak bisa menentukan siapa yang akan Anda wawancarai atau apa yang Anda ingin ambil, data apa yang ingin Anda ambil, maka ini akan menjadi salah ya.
Tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk 700, tiba-tiba ujuk-ujuk 254 menentukan seperti itu. Ini harus runut dan Anda harus tahu siapa yang akan diwawancarai atau apa yang mau Anda ambil datanya. Berikutnya untuk metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini ya mencakup bahasan sumber data, jenis dan teknik pengumpulan. Jadi ada sumber datanya, ada jenis penelitian yang dipilih, ya. Ada jenis data yang dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder yang tadi yang ada di atas, ya. Tapi yang Anda tulis di atas juga bukan berarti benar karena belum menyebutkan mana yang disebut dengan data primer, mana yang disebut dengan data sekunder ya. Nah, teknik pengumpulan dan teknik pengumpulan data ini, Anda cara memperoleh data Anda tuh dengan apa? Misalnya, Anda pertama melakukan observasi dulu, lalu menyebarkan kuesioner, atau gabungan keduanya, atau melaksanakan pengumpulan dan umumnya digunakan instrumen yang harus diuraikan dengan jelas. Jadi harus Anda jelaskan lebih dalam lagi mana yang harus Anda dikumpulkan datanya untuk menjawab penelitian ini, penelitian yang akan Anda lakukan ini, ya. Nah, terus metode dokumentasi. Apakah hanya dengan dokumentasi Anda bisa menjawab? Apakah benar dengan metode dokumentasi Anda bisa menjawab penelitian ini? Nah, coba Anda kaji lebih dalam lagi ya, supaya Anda bisa mendapatkan jawaban. Nah, untuk metode analisis ini kan sebenarnya ada berbagai macam. Ada penelitian deskriptif, ada penelitian pengujian hipotesis, ada penelitian komparatif, ada penelitian yang kausal. Nah, seperti untuk data primer itu dilakukan uji validitas, reliabilitas. Jadi panjang untuk metode analisis data ini, ya. Jadi tolong dijelaskan lebih rinci. Jadi analisis deskriptif tidak hanya dengan seperti ini, hanya regresi linear sederhana saja, tapi ini komponennya banyak. Bagaimana Anda mengujinya, bagaimana validitasnya, bagaimana reliabilitasnya. Ini harus dibaca benar-benar apa yang sudah saya kasih, materi-materi yang sudah saya kasih. Nah, untuk itu ya juga daftar pustaka ini jangan hanya sedikit ini. Semua informasi yang Anda dapatkan di dalam literatur yang sudah Anda sebutkan di atas harus dimasukkan ke dalam penelitian ini, ya. Jadi menghindari plagiarisme itu harus dilakukan. Jadi lengkapi dulu semuanya ya, penulisannya juga ini harusnya rata kiri rata kanan ya, jangan seperti ini penulisannya. Anda coba baca kembali di panduan skripsi review 2020 di STMJ ID ya. Silahkan belajar kembali, semoga review ini bermanfaat dan bisa diperbaiki untuk menjadi proposal yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.